Jangan pernah patah hanya karena mengalami kegagalan, tetapi jadikan kegagalan itu sebagai pembelajaran dan motivasi untuk melebarkan sayap dalam meraih kesuksesan. Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi minggu pertama bulan Februari kembali hadir menyapa Anda. Kami akan menghadirkan sejumlah rangkaian informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2. Bersama saya Aryani, inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Koarmada 2 dampingi Wakil Menteri BUMN dan Dirut PT PAL, serta menerima kunjungan Bank Mandiri Region 8 Jawa 3. Panglima Komando Armada 2, Laksda TNI Dr. Denny Hendrata SEMM mendampingi Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo serta Dirut PT PAL Kaharudin Jenot mengunjungi KRI Alugoro 405 yang merupakan salah satu KRI unsur Satuan Kapal Selam Koarmada 2 untuk meninjau kesiapan sarana dan prasarana yang dimiliki dengan harapan nantinya KRI unsur Satsel Koarmada 2 bisa lebih mengembangkan potensi yang dimiliki agar dapat bersaing di kancah internasional serta meningkatkan pertahanan nasional untuk menjaga wilayah maritim Indonesia bertempat di dermaga kapal selam Koarmada 2 Ujung Surabaya. Di waktu yang berbeda, Pangkoarmada 2 Laksda TNI Dr. Denny Hendrata SEMM didampingi pejabat utama Koarmada 2 menerima courtesy call dari Regional Chief Executive Officer Bank Mandiri Region 8 Jawa 3, Bapak Hendrata Wahyudi beserta staf dalam rangka menjalin kerjasama dan silaturahmi serta menyampaikan program-program yang menyangkut kesejahteraan prajurit TNI Angkatan Laut bertempat di ruang VIP Nala Koarmada 2 Ujung Surabaya. Calon siswa di Krekseskol Angkatan ke-62 terima pengarahan KAS Koarmada 2. Koarmada 2 Laksda TNI Dr. Denny Hendrata SEMM yang diwakili oleh KAS Koarmada 2 Laksma TNI Suwarto MTR Opsla CHRMP memberikan pengarahan kepada 29 orang calon siswa pendidikan reguler sekolah staf dan komando TNI Angkatan Laut Angkatan ke-62 tahun 2024 bertempat di Rupat Pangkoarmada 2 Ujung Surabaya. KAS Koarmada 2 menyampaikan bahwa Dikrek Seskol selama ini telah memberikan pengetahuan dan keterampilan yang sangat berharga bagi calon pemimpin di TNI Angkatan Laut sehingga dapat membentuk fondasi yang kuat dalam bidang kepemimpinan, strategi, dan etika militer. Oleh karena itu, diharapkan nantinya calon Dikrek Seskol ini akan menjadi pelopor dalam menghadapi tantangan baru yang mungkin muncul di masa depan dengan berbagai macam teknologi yang selalu terus berkembang serta situasi geopolitik yang selalu berubah. Perkuat interoperability antar kapal, MTF 448 Unifil laksanakan Advanced Maneuvering Exercise. KRI Diponegoro 365 sebagai salah satu unsur yang tergabung dalam MTF 448 Unifil melaksanakan Miscellaneous Exercise 831 Advanced Maneuvering Exercise dengan kapal-kapal dari negara lain dengan tujuan untuk memperkuat interoperability antar kapal-kapal yang tergabung dalam MTF 448 Unifil serta untuk melatih para prajurit khususnya tim anjungan dan tim PIT dalam manuver kapal, membentuk formasi serta menghitung halu, waktu, kecepatan, dan ketepatan dalam menempati posisi yang ditentukan yang digelar di Area of Maritime Operation perairan Mediterania, Lebanon. Gelaran latihan bersama ini melibatkan beberapa kapal perang yaitu 2 kapal jenis corvette antara lain KRI Diponegoro 365 Indonesia, BNS Sangram F113 Bangladesh, dan 1 kapal jenis frigate TCJ Yildirim F243 Turki yang membentuk beberapa formasi untuk menghadapi berbagai simulasi ancaman dan membentuk pertahanan dari kontak permukaan dan udara yang teridentifikasi sebagai musuh dalam peperangan laut. Guna menjaga kesehatan, Pangkoarmada 2 laksanakan uji pemeriksaan kesehatan dan ajak prajurit olahraga bersama. Dalam rangka mendeteksi dini kondisi kesehatan, Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Dr. Denny Hendrata SEMM didampingi Ketua Daerah Cala Senasri Armada 2
Nyonya Kiki Deni Hendrata melaksanakan uji pemeriksaan kesehatan meliputi tes darah, tes urin, pengukuran tensi badan, pemeriksaan telinga, hidung dan tenggorokan, pemeriksaan gigi, pemeriksaan mata, pemeriksaan jantung dan ronsen di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Laut Dr. Ramelan, Surabaya. Tidak hanya itu, untuk menjaga kebugaran dan kesehatan jasmani, serta dapat menjaga dan meningkatkan rasa persaudaraan dan soliditas antar prajurit Kormada II dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, Pangku Armada II mengajak seluruh prajurit Kormada II untuk melaksanakan olahraga bersama yang pada dasarnya dilaksanakan secara rutin di Satuan TNI Angkatan Laut pada hari Selasa dan Jumat bertempat di Dermaga Madura, Ujung, Surabaya. KRI Dr. Suharto 990 dukung kegiatan mahasiswa Stikes Hang Tuah. KRI Dr. Suharto 990 unsur Satuan Kapal Bantu Koarmada II menerima kunjungan 95 mahasiswa Stikes Hang Tuah yang terdiri dari 58 mahasiswa S1 Rekognisi Pembelajaran Lampau Keperawatan dan 37 mahasiswa D3 Keperawatan bertempat di Hanggar Heli KRI SHS 990 dengan mengangkat tema Bakti Field Trip mahasiswa Stikes Hang Tuah Surabaya di KRI SHS 990. Adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan yakni pemberian materi tentang KRI SHS 990, pengelolaan limbah medis non-medis, kesehatan hiperbarik, dan diakhiri dengan tour facility KRI SHS 990. Pangku Armada II terima paparan RGB Fin Swimming Selat Madura Kasal Cup dan pembinaan Yanus Ski Air TNI Angkatan Laut dilanjutkan menerima Korstesikol pengurus Ski Air Jawa Timur. Pangku Armada II Laksda TNI Dr. Deni Hendrata SEMM menerima paparan rencana garis besar pelaksanaan kegiatan Fin Swimming Selat Madura Kasal Cup tahun 2024 yang dipaparkan oleh Dansat Kopaska Koarmada II Kolonel Laut Pelaut Sadarianto STM Han dan pembinaan Yanus Ski Air TNI Angkatan Laut tahun 2024 yang dipaparkan oleh Dansat Kat Koarmada II Kolonel Laut Pelaut Didik Kusyanto MTR Hanla bertempat di ruang rapat Pangku Armada II Ujung, Surabaya. Usai menerima paparan, Pangku Armada II Laksda TNI Dr. Deni Hendrata SEMM didampingi pejabat utama Koarmada II menerima courtesy call dari pengurus Ski Air Jawa Timur beserta rombongan dalam rangka menjalin kerjasama dan silaturahmi serta menyampaikan rencana ke depan khususnya dengan Koarmada II, yakni menumbuhkan kembali cabang olahraga ski air yang juga disetujui oleh Pangku Armada II dengan harapan melalui pembinaan yang berkesinambungan, TNI Angkatan Laut turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas atlet ski air nasional agar dapat mencapai prestasi secara maksimal. Bertempat di Rumah Makan Joglo Merah Putih, Surabaya. Persiapkan TNI menjelang pengamanan pemilu tahun 2024, Pangku Armada II hadiri apel gelar pasukan secara serentak. Panglima Komando Armada II Laksda TNI Dr. Deni Hendrata SEMM menghadiri apel gelar pasukan secara serentak dalam rangka kesiapan TNI pada pengamanan pemilu tahun 2024. Bertindak sebagai pengambil apel, Pangdam 5 Brawijaya Maijen TNI Rafael Granada Baai SEMM bertempat di lapangan Ahmad Yani Makodam 5 Brawijaya. Apel gelar pasukan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas TNI Polri dengan komponen bangsa lainnya guna mewujudkan keamanan dalam negeri yang kondusif, di mana sebentar lagi Indonesia akan menggelar pesta rakyat, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif, sehingga dalam pelaksanaan Pilpres dan Pileg tahun 2024 dapat terlaksana dengan aman, lancar, dan kondusif, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Koarmada II gelar olahraga bersama dan panggung prajurit. Lebih dekat dengan para prajuritnya,
Bangku Armada 2 Laksda TNI Dr. Deni Hendrata SEMM didampingi Ketua Daerah Jales Nasri Armada 2 Nyonya Kiki Deni Hendrata melaksanakan olahraga bersama seluruh prajurit dan PNS Armada 2 beserta keluarganya, serta mengadakan panggung prajurit dan menyediakan bazar makanan serta minuman dengan harapan dapat menambah semangat prajurit Jalasena Armada 2 yang digelar di Dermaga Madura Armada 2 Ujung Surabaya. Melalui sambutannya, Bangku Armada 2 menyampaikan dengan adanya olahraga bersama ini, selain untuk menjaga solidaritas, tetapi juga kesempatan yang diberikan kepada prajurit Armada 2 supaya memiliki waktu dengan keluarga. Kasku Armada 2 Laksma TNI Iswarto CHRMP MTR Opsla mewakili Bangku Armada 2 Laksda TNI Dr. Deni Hendrata SEMM menghadiri acara pelepasan latihan praktek Prajala Sesya Taruna Akademi Angkatan Laut tingkat 1 Angkatan ke-72 tahun anggaran 2024. Didampingi Wakil Gubernur Akademi Angkatan Laut Laksma TNI Arif Badrudin bertempat di Dermaga Madura, Armada 2 Ujung Surabaya. Latih layak Prajala Sesya ini dilaksanakan selama 12 hari yang diikuti oleh 241 siswa Taruna Akademi Angkatan Laut tingkat 1 menggunakan KRI Makassar 590 dengan rute pelayaran yaitu menuju Mataram, Bali, dan kembali ke Surabaya. Netizen, berita tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Ikuti terus informasi-informasi menarik seputar Armada 2 hanya di akun media sosial resmi Armada 2. Armada 2 siap mendukung dan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jalus Veva, Jaya Mani.